Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,13% ke angka 6.801. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang terkena gugatan hukum dan hari ini turun lumayan dalam. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang terlihat di akumulasi perusahaan Singapura. Dan saat ini secara tren masih bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham SSMS. Saham SSMS memang minggu lalu baru saya analisa. Karena memang secara tren, saham ini trennya masih bagus, bisa kita lihat masih bergerak tren, masih berada di atas garis EMA 50 150 dan terus diakumulasi oleh asing. Dan hari ini bisa kita lihat SSMS masih naik 1% lebih ke harga 1565 dan sempat menyentuh resisten di 1600. Walaupun sempat juga turun mengetes support di 1500. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham SSMS di harga bawah, saat ini saham SSMS menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Maybank Singapura masuk ke emiten SSMS. Jadi Maybank Singapura bisa kita lihat terlihat di jajaran pemegang saham di atas 5%. Jadi pada tanggal 12 Desember tahun 2022 ini. Dan sekarang kita coba lihat untuk data broker summary, kenaikan 1% lebih hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi bisa kita lihat di sini, asing masih terus masuk akumulasi saham SSMS. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini jika kita perhatikan asing masih terus akumulasi. Hari ini juga asing masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, ini membuat SSMS masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren masih bagus, masih bergerak uptrend dan terlihat masih terus ada akumulasi. Dan saya lihat saham SSMS masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 1600. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 1650 sampai 1680. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 1500 sampai 1510 untuk entry-nya. Karena apabila masih gagal break resisten 1600, saham SSMS masih akan sideways dan turun kembali mengetes support di 1500 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1465. Jadi apabila mau entry masih bisa dipantau dan masih bisa di hold apabila memang teman-teman masih punya saham ini. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham ADMR yang bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 1695. Dan jika kita perhatikan, ADMR hari ini malah sempat berada di atas harga 1700. Tapi pada saat penutupan kembali di bawah harga 1700. Dan dalam beberapa minggu ini, ADMR masih kesulitan untuk break resisten 1700. Jadi bisa kita lihat zona support masih di 1600 sampai 1650. Beberapa kali mengetes support ini, ADMR masih bisa rebound. Tapi bisa kita lihat beberapa kali juga mencoba untuk naik di atas resisten 1700, ADMR masih gagal break. Sehingga saat ini trennya juga masih bergerak sideways. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik dan ada potensi untuk berpotongan. Sedangkan untuk garis EMA 50 150 bisa kita lihat garis EMA 50 di harga 1745, garis EMA 150 saat ini di harga 1755. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga sebelumnya terus distribusi, hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi akumulasi ini tidak ada apa-apanya karena asing masih terus distribusi dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, ADMR apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, saat ini menurut saya masih bisa di hold. Karena masih berada di atas zona support kuatnya di 1600 sampai 1650. Dan saat ini memang berusaha untuk break resisten 1700, tapi karena terlihat
masih ada akumulasi, dan asing yang sebelum distribusi hari ini terlihat melakukan sedikit akumulasi. ADMR saya lihat masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk break harga 1700. Dan saya lihat masih ada potensi 1 minggu ke depan untuk break harga 1700 dan naik mengetes garis EMA 50 150. Jadi ada potensi minimal ke harga 1750. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas kedua garis EMA ini, ADMR trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support kuatnya, bisa pertimbangkan untuk swing trade dan take profit apabila terlihat ADMR masih gagal naik di atas kedua garis EMA 50 dan 150 ini. Atau hold saja terus selama support kuat ini tidak terlewati. Berikutnya, saya akan analisa saham ITMG yang hari ini naik di atas harga 40.000. Jadi ITMG hari ini naik hampir 3% ke harga 40.500. Secara tren bisa kita lihat, ITMG memang saat ini trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya sempat mengetes garis EMA 150 berhasil rebound, sempat naik di atas garis EMA 50 tapi mulai bergerak turun kembali. Dan hari ini mencoba untuk bangkit dan naik di atas harga 40.000. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk tren jangka pendek memang ITMG sudah mulai melemah, tapi untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas garis EMA 150, ITMG masih oke trennya. ITMG bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini, ada akumulasi. Asing yang sebelumnya melakukan distribusi hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 41.000. Apabila ITMG berhasil break resisten EMA 50, maka secara tren ITMG akan mencoba untuk bergerak uptrend lagi dan berpotensi naik menuju resisten berikutnya di 42.000. Karena sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50, ITMG masih tertahan di harga 42.000. Berikutnya saya akan analisa saham Saratoga yang hari ini naik 4% lebih ke harga 2.760. Bisa kita lihat di grafik, saham Saratoga sebelumnya berhasil rebound dari downtrendnya pada saat mengetes support di 2.400. Setelah berhasil rebound dari support 2.400, bisa kita lihat pelan-pelan saham Saratoga bergerak naik. Dan setelah berhasil break garis EMA 50 150, bisa kita lihat Saratoga sempat naik menyentuh resisten di 2.800. Setelah mengetes resisten 2.800 gagal break, saham Saratoga sempat turun, tapi bisa kita lihat sampai saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50 150 yang sudah berubah menjadi supportnya. Dan hari ini saham Saratoga berhasil rebound dari garis EMA 50 150 dan kembali naik mendekati resisten di 2.800. Jadi secara tren bisa kita lihat sebenarnya trennya saat ini masih bergerak tren. Dan untuk support EMA 150 saat ini tepat di harga 2.650. Garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.620. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak turun saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Asing yang sebelumnya melakukan distribusi bisa kita lihat hari ini kembali masuk akumulasi. Jadi saham Saratoga saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 2.800 minggu ini. Apabila berhasil break, baru target berikutnya tuh di harga 3.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 150, bisa swing trade apabila terlihat Saratoga ternyata masih gagal break resisten di 2.800 minggu ini. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila gagal break resisten, saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150 untuk re-entry kembali. Atau hold saja selama kedua garis EMA ini tidak terlewati dengan target jangka menengah di harga 3.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.